Kutukan Kepala Desa. Di sebuah desa kecil bernama Sukajaya, kepala desa bernama Pak Herman dikenal sebagai pemimpin yang awalnya jujur. Namun, godaan uang membuatnya berubah. Anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan dan membantu warga, malah ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Rumahnya makin megah, mobilnya makin banyak, sementara warga tetap hidup dalam kesulitan. Suatu malam, ketika Pak Herman sedang menghitung uang hasil korupsinya, tiba-tiba listrik padam. Suasana jadi gelap gulita. Dari luar terdengar suara embusan angin yang aneh. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba cermin di depannya memantulkan sosok yang mengejutkan, bukan dirinya, melainkan seekor sapi besar dengan mata merah menyala. Pak Herman berteriak ketakutan. Kepalanya terasa pusing, tubuhnya gemetar. Ia meraba wajahnya, dan alangkah terkejutnya ia saat merasakan tanduk mulai tumbuh di dahinya. Kedua tangannya berubah menjadi kaki sapi, dan kulitnya ditumbuhi bulu kasar. Dalam hitungan detik, ia tak lagi manusia, melainkan seekor sapi berbadan manusia. Keesokan harinya, warga desa geger. Mereka menemukan seekor sapi berbaju batik dan mengenakan jam tangan mahal di rumah kepala desa. Semua orang bingung, tetapi salah satu sesepuh desa, Mbah Surya, menggelengkan kepala. Kutukan ini nyata, katanya. Dulu, leluhur kita pernah bersumpah, siapapun yang mengkhianati rakyat akan menjadi hewan yang paling tamak. Pak Herman, yang kini telah menjadi sapi, mencoba berbicara, tetapi hanya suara "mo" yang keluar dari mulutnya. Warga yang dulu tertipu oleh sikap baiknya kini menertawakan nasibnya. Dulu dia makan uang rakyat, sekarang dia makan rumput. Seru seorang warga sambil tertawa. Tak ada yang tahu bagaimana mengembalikan Pak Herman ke bentuk semula. Para pejabat yang dulu membelanya pun menghindar, takut terkena kutukan serupa. Akhirnya, warga sepakat untuk mengurungnya di kandang sapi milik desa. Sejak saat itu, Pak Herman hidup sebagai hewan ternak, dipaksa memakan jerami dan minum dari ember kotor. Desa Sukajaya akhirnya berubah. Dengan kepala desa yang baru dan jujur, anggaran desa digunakan sebagaimana mestinya. Jalanan diperbaiki, sekolah direnovasi, dan kehidupan warga membaik. Namun, di kandang belakang balai desa, seekor sapi berkemeja batik masih berdiri, menatap kosong ke kejauhan, seakan menyesali keserakahannya. Cerita Pak Herman menjadi legenda di desa. Setiap kali ada pejabat yang mencoba berbuat curang, warga hanya perlu menunjuk ke kandang sapi dan berkata, mau jadi seperti dia.